Halo sahabat pembelajar, saya Hartono. Selamat datang di guruvirtual.id. Pada awal video pembelajaran machine learning ini, kita akan membahas tentang definisi dari machine learning. Kita akan juga membahas bagaimana teknologi ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan machine learning? Machine learning sendiri adalah cabang dari kecerdasan buatan atau lebih populer disebut dengan AI yang memungkinkan mesin atau sistem untuk belajar dan meningkatkan kinerja tanpa harus diprogram secara eksplisit atau secara tersurat. Kenapa kita memerlukan teknologi ini? Saya akan memberikan sedikit gambaran pada pembelajar. Sahabat pembelajar mungkin ingat dengan istilah conditional programming atau if, else if, dan else. Dengan conditional programming, kita mungkin bisa membuat aturan sederhana seperti kasus pemeringkatan nilai mahasiswa, tindak lanjut terhadap suhu panas dan dingin, atau kasus lain yang masih sederhana. Lalu bagaimana jika kasusnya adalah ketika kita ingin memeriksa apakah email termasuk spam atau bukan spam? Apakah masih efektif jika kita menggunakan if, else if, dan else? Misalnya, terdapat email spam dengan ciri-ciri memiliki kata atau frase, "Selamat, Anda menjadi pemenang," "Anda mendapatkan hadiah," dan seterusnya. Jika kita menggunakan conditional statement atau traditional logic, maka kita akan menerapkan aturan. Misalnya, jika email mengandung kata atau frase, "Selamat, Anda menjadi pemenang," atau Anda mendapatkan hadiah, maka email tersebut dinyatakan sebagai spam. Namun, kita akan mendapatkan beberapa masalah jika menerapkan sistem atau cara conditional programming atau conditional logic seperti ini. Apa saja masalah yang akan timbul? Pertama, tidak semua email mengandung frase "Selamat, Anda menjadi pemenang" atau "Anda mendapatkan hadiah" adalah email spam. Bisa saja email tersebut bukanlah spam. Kedua, kita harus disibukkan dengan mengidentifikasi penanda apakah suatu email spam atau bukan. Dan ini kita lakukan pada banyak email, karena setiap email spam tentunya memiliki karakteristik masing-masing. Nah, yang ketiga, sebagai dampaknya, kita harus membuat aturan atau rule yang panjang hanya untuk mendeteksi email tersebut spam atau bukan. Tentunya ini akan merepotkan kita. Karena ketidakefektifan tersebut, kita memerlukan teknologi machine learning. Secara umum, masalah tersebut dapat kita atasi dengan memanfaatkan machine learning. Kita bisa menggunakan metode supervised misalnya, dan bidang natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Singkatnya, kita menjadi supervisi dengan cara memberikan label atau melabeli email mana yang spam dan mana yang bukan spam. Katakanlah kita memberi label 5.000 email, dan melalui data yang sudah kita labeli tersebut, nantinya sistem atau model machine learning akan menentukan apakah suatu email merupakan spam atau bukan. Dengan kata lain, machine learning memberikan kemampuan kepada komputer untuk belajar dari data dan membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Itulah sebabnya kita menyebutnya sebagai machine learning. Lalu, apa saja tahapan yang dilakukan pada machine learning? Secara umum, tahapan machine learning melibatkan beberapa langkah utama, yaitu pengumpulan data, data preprocessing, pemilihan model, pelatihan model, evaluasi model, dan penerapan model. Jadi, machine learning mempelajari data dengan algoritma machine learning, lalu algoritma tersebut akan menyimpulkan dan mempelajari data sesuai dengan yang telah kita programkan pada mesin tersebut. Nantinya, hasil dari pembelajaran tersebut disebut dengan model machine learning. Model ini nantinya dapat diterapkan untuk berbagai hal, misalnya prediksi, klasifikasi, kategorisasi, atau keperluan lain yang mungkin memerlukan machine learning untuk menyelesaikannya. Nah, agar sahabat pembelajar lebih paham lagi, sekarang mari kita lihat
beberapa contoh implementasi dari machine learning yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan sahabat pembelajar. Pertama adalah pengenalan wajah. Teknologi ini digunakan dalam sistem keamanan, misalnya pada fitur face unlock ketika kita login, atau aplikasi untuk mendeteksi wajah seseorang. Hal tersebut atau fitur tersebut mungkin sering kita temukan di feed media sosial kita. Lalu, contoh berikutnya adalah rekomendasi produk. Untuk contoh rekomendasi produk, kita ambil contoh dari platform seperti Amazon dan Netflix yang menggunakan machine learning untuk merekomendasikan produk atau film berdasarkan riwayat penelusuran dan preferensi pengguna. Jadi, pengguna seolah-olah dimanjakan dengan kebutuhan yang sedang mereka cari atau inginkan, dan data tersebut diambil menggunakan machine learning. Ketiga, machine learning juga dapat digunakan untuk keperluan diagnosa medis. Jadi machine learning bukan pengambil keputusan, hanya menjadi rekomendasi yang dapat membantu dokter dalam mendiagnosa penyakit dengan menganalisis misalnya gambar medis atau riwayat kesehatan pasien. Keempat, misalnya adalah kasus mobil otonom atau mobil dengan kendali otomatis. Mobil tanpa pengemudi, seperti yang dikembangkan oleh Tesla misalnya, menggunakan machine learning untuk memahami lingkungan sekitar dan mengambil keputusan di jalan sehingga dapat berjalan tanpa peran pengemudi. Saya harap sahabat pembelajar sudah mendapatkan gambaran lebih baik dari contoh-contoh tersebut. Untuk memahami atau membuat sahabat pembelajar lebih paham lagi tentang bagaimana machine learning bekerja, mari kita bahas prosesnya secara singkat. Proses yang pertama adalah ketika kita ingin membangun model machine learning, kita mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan kasus atau kebutuhan kita. Kedua, data tersebut diproses untuk menghilangkan noise atau sesuatu yang mungkin kita tidak perlukan dalam proses eksplorasi data. Dan langkah ini akan memastikan agar data kita lebih siap untuk digunakan. Yang ketiga, kita memilih algoritma machine learning yang tepat untuk masalah yang ingin kita selesaikan. Keempat, model kemudian dilatih menggunakan data latih, dan performanya dievaluasi menggunakan data uji, atau sering disebut sebagai data testing. Lalu yang kelima atau yang terakhir, setelah model kita latih dengan baik, kita bisa menerapkan model tersebut untuk misalnya membuat prediksi, memberikan rekomendasi, atau mengambil keputusan. Nah, jika sahabat pembelajar tertarik untuk memulai dengan machine learning, sahabat pembelajar dapat mulai membaca buku referensi tentang machine learning, dan tentunya mengikuti tutorial online atau video pembelajaran di guruvirtual.id atau melalui learning management system dari yang saya kembangkan. Sahabat pembelajar harus ingat, praktek tetap menjadi sebuah kunci. Sahabat pembelajar dapat coba mengerjakan proyek-proyek kecil untuk memahami konsep dan implementasi dari machine learning dengan lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi tentang apa itu machine learning dan bagaimana machine learning atau teknologi ini dapat digunakan dalam kehidupan yang sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten pembelajaran lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Hartono, salam semangat dari kami, guruvirtual.id.